Pernah nggak sih kalian belanja online tapi tiba-tiba sistemnya error atau pada saat kalian mau bayar, aplikasinya loading mulu? Nah, sebenarnya masalah kayak gitu tuh bisa dibenerin kalau sistem desainnya udah bener dari awal. Makanya di video ini kita bakal bahas tentang desain logis sistem dan alternatif solusinya. Aku Kristiana Putra Arditya dengan NIM 24110021. Aku Hanifah dengan NIM 24110029. Oke, let's go, kita bahas barengan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke desain logis, yang pertama kita harus tahu dulu nih urutannya seperti apa. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu masalahnya apa sih. Kalau udah tahu masalahnya apa, baru yang kedua, kita analisis kebutuhan sistem itu apa aja. Oke, sebelum kita masuk ke tahap desain, kita harus cek dulu nih kelayakannya, apakah sistemnya udah layak atau tidak. Nah, desain ini ada dua macam. Yang pertama, ada desain logis yang fokusnya ke konsep. Lalu yang kedua, ada desain fisik yang fokusnya ke teknis. Oke, habis itu kita lakukan implementasi, testing, dan jangan lupa untuk melakukan maintenance supaya kita bisa melakukan evaluasi secara terus-menerus. Biar lebih jelas, contohnya bisa kalian lihat di aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Oke, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita ada 3 komponen utama yang harus kita bahas. Yang pertama di sini adalah analisis. Analisis di sini itu kita itu harus tahu kebutuhan user itu seperti apa, seperti user pengen check out barang, kemudian tracking barang sudah ada di mana. Nah, kemudian di sini juga ada desain logis. Untuk desain logis yang ini, kita tuh di sini harus mikir alurnya itu seperti apa, caranya order gitu, seperti apa di sistemnya. Kemudian di sini ada juga untuk desain fisik. Nah, untuk desain fisik ini baru kita masuk ke dalam teknologi. Misalnya itu seperti aplikasi Laravel, kemudian database SQL dan sejenisnya. Setelah itu, kita testing dulu aplikasinya, apakah aplikasinya berjalan atau tidak. Lalu kita cari dulu apakah aplikasi ini masih ada bugnya atau tidak. Kalau misalnya nggak ada, baru yang terakhir kita update fiturnya. Nah, kenapa ini penting banget? Karena desain logis itu akan menjadi fondasi awal untuk tahap kita yang selanjutnya. Fungsi utama desain sistem logis itu ada 3. Yang pertama, nerjemahin kebutuhan bisnis sebelum menjadi sebuah program. Lalu yang kedua, menjadi alat komunikasi antara user, manager, stakeholder, dan analisis. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mengurangi kesalahpahaman sebelum melakukan implementasi. Bayangin kalau desain logisnya kita salah dari awal, itu pasti akan ngefek ke implementasinya juga kan. Nah, jadinya kita buang biaya dan waktu. Nah, untuk contoh implementasinya itu kita di sini ada contoh dari desain logis tiket pemesanan olahraga. Nah, desain logis ini punya 4 komponen, yaitu yang pertama, model proses, di mana model proses ini mencari tahu gimana sih cara sistem itu bekerja, alurnya kayak gimana. Lalu yang kedua, itu model data, di mana model data ini mencari tahu bagaimana antar data itu saling terhubung. Terus yang ketiga, ada model interaksi, di mana model interaksi ini mencari tahu bagaimana user dan sistem saling berinteraksi. Lalu yang keempat, yang terakhir, ada namanya aturan bisnis. Aturan bisnis adalah di mana batasan antara batasan organisasi dengan kebijakan bisnis itu kayak gimana. Buat desain logis ini kita ada teknik-teknik permodelannya. Kemudian dari sisi proses ada yang namanya DFD, kemudian use case diagram sama activity diagram. Nah, fungsinya itu untuk ngerti alur kerja sistem secara logis. Kemudian kalau dari sisi data kita ada yang namanya ERD. Nah, ERD ini buat untuk identifikasi data terpenting untuk dikelola oleh sistem. Nah, sekarang kita akan menjelaskan perbedaannya
dari data desain logis sama desain logis fisik dari data desain logis dan desain fisik. Perbedaan desain logis dan desain fisik itu adalah kalau desain logis dia tidak bergantung kepada teknologi dan sifatnya juga stabil. Tapi kalau desain fisik kebalikan dari desain logis, yaitu gampang berubah dan bergantung kepada teknologi. Contoh desain fisik adalah. Nah, sekarang kita bahas tentang aturan bisnis atau biasa disebut business rule. Nah, untuk business rule ini, jadi business rule ini adalah basically pernyataan formal tentang kebijakan, kemudian batasan dan kondisi yang ngatur gimana sistem beroperasi dan gimana data diproses. Kemudian, permodalan aturan bisnis ini penting banget nih. Nah, pentingnya itu buat jaga konsistensi sistem, kemudian ngurangin ambiguitas, dan bikin sistem lebih fleksibel karena adanya perubahan kebijakan. Nah, sekarang kita pindah ke alternatifnya. Alternatif solusi sistem. Ada macam-macam, yaitu yang pertama, develop sistem baru dari nol. Terus yang kedua, modifikasi sistem yang lama udah ada. Yang ketiga, beli software yang jadi. Terus yang terakhir, fokus solusi cloud-based atau outsourcing. Tapi itu tuh yang penting, pilihan terbaik itu bukan yang paling sempurna, tapi yang paling sesuai sama konteks sistemnya seperti apa. Nah, supaya makin jelas, kita masuk ke studi kasus. Nah, misalnya itu kita pakai studi kasus sistem informasi perpustakaan di kampus. Kemudian, masalahnya itu apa sih? Nah, masalahnya itu adalah peminjamannya itu kita masih manual, kemudian data nggak sinkron, dan jam yang sibuk banget gitu. Untuk memperbaiki hal itu, tentunya kita memakai 3 alternatif yang biasanya dipakai. Yang pertama, sistem desktop lokal. Yang kedua, sistem web internal. Yang ketiga, sistem cloud-based. Di antara 3 alternatif itu, yang paling cocok adalah sistem web internal. Kenapa? Karena seimbang dengan biayanya, aksesnya, dan sesuai dengan kebutuhan. Terus, siapa sih yang melakukan itu semua? Tentu jawabannya adalah sistem analis. Peran analis sistem itu sangat strategis banget ya. Di sini kita ada beberapa contoh. Yang pertama itu penerjemah keputusan bisnis jadi model sistem, kemudian penjaga konsisten desain, kemudian penilai risiko dan alternatif sosial. Integritas analisis sistem ini krusial banget loh ya. Mereka juga harus nyampein keterbatasan dan risiko ke manajemen secara objektif. Kemudian nggak boleh cuma ngasih kabar sekadar aja. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga materinya bisa kalian mengerti dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you guys.